Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai konstitusi, mulai dari pembagian, klasifikasi, dan perubahan konstitusi. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, diantaranya saya Eva Rianti, lalu ada rekan-rekan saya, Kamala Aziza, Regina Krisnamurti, Faizma Zia Ilaya, dan juga Ebit Reza Saputra. Sebelum membahas mengenai pembagian, klasifikasi, dan perubahan konstitusi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai istilah dan pengertian dari konstitusi. Nah, dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi biasanya dikenal dengan sebutan grondwet atau undang-undang. Pada mulanya, istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Nah, konstitusi suatu negara biasanya terhimpun dalam suatu undang-undang dasar atau berbagai aturan konversi, di mana konstitusi atau undang-undang dasar ini merupakan suatu aturan dasar atau aturan pokok yang menjadi sumber bagi terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah. Disebut aturan dasar atau aturan pokok karena dia ini hanya bersifat pokok dan masih merupakan norma tunggal, tidak disertai norma sekunder. Selain itu, ada beberapa ahli yang menyatakan beberapa pengertian mengenai konstitusi, salah satunya yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, konstitusi yang biasa disebut sebagai hukum fundamental negara merupakan dasar dari tatanan hukum nasional. Selain Hans Kelsen, Kenneth Clinton Ware juga menyatakan konstitusi dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam bukunya Modern Constitution, Kenneth menyatakan bahwa konstitusi dalam arti luas merupakan suatu sistem pemerintahan negara dan himpunan norma yang mendasari dan mengatur suatu pemerintahan, di mana norma-norma tersebut terdiri dari norma yuridis dan norma non-yuridis. Sedangkan dalam pengertian sempitnya, Ware menyatakan bahwa konstitusi merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang legal dalam ketatanegaraan suatu negara yang terhimpun dalam beberapa dokumen yang saling terkait. Saya akan menjelaskan pembagian dan klasifikasi konstitusi. Ada 6 pola-pola tertentu, yaitu yang pertama, satu berdasarkan bentuk konstitusi itu sendiri. Itu ada 2 jenis, yang pertama konstitusi tertulis dan yang kedua konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal, dan yang tidak tertulis itu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal, seperti konstitusi yang berlaku di Inggris dan New Zealand. Yang kedua, berdasarkan sifatnya konstitusi. Itu ada 2 juga, yang pertama konstitusi lentur atau fleksibel. Konstitusi ini mudah diubah dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Yang selanjutnya ada konstitusi kaku atau rigid. Itu konstitusi yang sulit diubah dan hanya dapat diubah dengan cara yang khusus dan istimewa atau dengan persyaratan yang berat. Yang ketiga, itu ada berdasarkan nilai kedudukan hukum konstitusi. Ada 2 jenis, yang pertama konstitusi derajat tinggi dari legislatif. Itu adalah konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Dan yang kedua, konstitusi derajat rendah dari legislatif. Artinya, konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi yang berderajat tinggi. Dan yang pola keempat, berdasarkan bentuk negara. Ada 2 jenis juga, yang pertama ada konstitusi terserikat dan konstitusi kesatuan. Konstitusi serikat adalah terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Sedangkan konstitusi kesatuan itu tidak dijumpai pembagian kekuasaan. Yang kelima, itu polanya berdasarkan sistem pembagian kekuasaan. Yang pertama, jenisnya pemisahan kekuasaan. Itu artinya pembagian pemerintahan suatu negara menjadi cabang-cabang yang masing-masing mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang terpisah. Yang kedua, penggabungan kekuasaan. Itu artinya bentuk pemerintahan parlementer yang mana berbagai cabang pemerintahan dicampur atau digabungkan. Ada juga gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu pada pokok ajaran Trias Politica, yang isinya adalah sebagai berikut. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dilaksanakan oleh satu badan perwakilan rakyat. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang menjalankan undang-undang dan dilaksanakan oleh pemerintah, presiden atau raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh badan peradilan atau Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Yang keenam, berdasarkan sistem pemerintahan. Yang pertama ada republik, itu sistem politik di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat yang mereka pilih. Dan yang kedua ada monarki, itu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi
dipegang oleh seorang pengusaha tunggal yang disebut sebagai raja atau ratu yang mewarisi jabatan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat konstitusi secara umum. Berkaitan dengan sifat konstitusi, Dr. Rendes Astimrianto SHMH mengungkapkan dalam bukunya yang berteori konstitusi bahwa ada 6 sifat konstitusi secara umum. Yang pertama ada konstitusi lurus. Untuk dapat bertahan lama, maka konstitusi itu tidak boleh terlalu keras ataupun kaku. Segala sesuatu itu senantiasa berubah dan tidak ada yang untuk selama-lamanya, dan konstitusi itu harus tahan menghadapi segala keadaan. Yang kedua, ada konstitusi tegas. Konstitusi itu harus tegas dan kokoh kuat, tahan untuk selama-lamanya atau setidak-tidaknya untuk waktu yang cukup lama, karena jika tidak demikian, ia akan kehilangan artinya sebagai piagam dasar negara. Yang ketiga, ada konstitusi realistis. Realistis berarti berdasarkan keadaan dan kenyataan yang ada. Konstitusi yang meninggalkan kenyataan akan tidak berguna karena tidak dapat dilaksanakan dan akan segera lenyap. Orang tidak dapat melepaskan dan melarikan diri dari kenyataan. Yang keempat, ada konstitusi idealistis. Berkaitan dengan konstitusi realistis, atau orang ataupun suatu bangsa tidak hidup hanya dari kenyataan saja. Dengan berpijak kuat pada realita, kita tidak boleh kehilangan pandangan hidup pada lingkup idealisme yang luas. Dengan realita, kita mencapai ideal. Ideal ini kita jadikan realita baru untuk mencapai ideal baru lagi. Yang kelima, ada konstitusi konservatif. Konstitusi harus konservatif. Konservatif dalam arti harus dapat mempertahankan nilai-nilai yang tinggi pada unsur-unsur fundamental negara dan rakyatnya. Yang keenam atau yang terakhir ada konstitusi progresif. Konstitusi harus juga progresif. Untuk itu maka konstitusi harus diperlengkapi dengan daya penyesuaian pada perkembangan masyarakat, perkembangan yang juga menjadi kodrat untuk hidup. Selanjutnya di sini saya akan membahas perubahan konstitusi. Perubahan dalam arti yang sesungguhnya bukan hanya sekedar penyesuaian, tetapi suatu perubahan yang menyangkut pokok-pokok pikiran, asas-asas bentuk negara, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Adapun pendapat menurut Kacilir, perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. Yang pertama yaitu beberapa kekuatan yang bersifat some primary search, dan yang kedua perubahan yang diatur dalam konstitusi atau formal amendment. Selanjutnya, penafsiran secara hukum atau judicial interpretation, dan yang terakhir, kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan, usage and convention. Terdapat kekuatan-kekuatan yang mampu menimbulkan perubahan konstitusi itu sendiri, yaitu kekuatan yang dapat menciptakan berubahnya kondisi suatu negara, dan kekuatan yang mampu menciptakan kondisi sehingga terlaksananya perubahan konstitusi secara formal, melalui interpretasi hakim, dan melalui konvensi atau kebiasaan. Selanjutnya, adapun perubahan formal menurut George Jelinek ialah perubahan yang mekanismenya telah diatur di dalam konstitusi suatu negara, sedangkan perubahan di luar ketentuan konstitusi disebut sebagai perubahan informal. Adapun pendapat menurut Miriam Budiarjo, ada 4 macam prosedur dalam perubahan konstitusi, yaitu sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, referendum atau plebiscit, negara-negara bagian dalam negara federal, musyawarah khusus, atau special convention. Selain itu, C. Armstrong juga mengemukakan beberapa cara perubahan konstitusi, yaitu dilaksanakannya oleh kekuasaan legislatif, lalu dengan jalan referendum, selanjutnya dilakukan oleh sejumlah negara bagian, dan yang terakhir dilakukan oleh suatu lembaga atau badan khusus. Yang terakhir adalah kedudukan dan fungsi konstitusi. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Yang ketiga adalah konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Dan yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Yang kelima adalah konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Dan yang terakhir adalah konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Nah, udah pada paham kan tentang penjelasan konstitusi?
Cukup sekian penjelasan konstitusi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.